Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Herudin, mahasiswa S1 Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju semester 5. Di video kali ini saya akan membahas mengenai satu mata kuliah, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 3. Kita akan membahas mengenai bagaimana pengukuran tingkat kesadaran seseorang dengan menggunakan skala kuantitas GCS atau Glasgow Coma Scale. Nah, di dalam pemeriksaan ini ada 3 variabel yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama, membuka mata atau E dengan nilai tertinggi adalah 4. Yang kedua, respon verbal atau V dengan nilai tertinggi 5. Dan yang ketiga adalah respon motorik atau M dengan nilai tertinggi 6. Langsung saja kita simak videonya. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kesadaran yang pertama, yaitu membuka mata atau E dengan skor tertinggi 4. Kita akan menyuruh pasien untuk membuka mata dengan memanggil namanya. Ibu Fitria. Nah, pasien membuka mata secara spontan, artinya nilainya adalah 4. Tapi jika pasien tidak bisa membuka mata secara spontan ketika kita panggil, maka kita akan menyuruhnya untuk membuka mata. Ibu Fitria, coba buka matanya, Bu. Nah, pasien membuka mata ketika kita menyuruhnya untuk membuka mata, maka kita akan berikan skor 3. Tapi jika pasien tidak membuka mata ketika kita suruh, maka kita akan berikan rangsangan nyeri. Nah, kita bisa berikan rangsangan nyeri di kuku dengan cara menekannya. Atau kita juga bisa berikan rangsangan nyeri di supraorbital dan di sternum. Tapi kalau di sternum itu akan beresiko apabila pasiennya perempuan dan perawatnya adalah seorang laki-laki. Jika pasien harus diberi rangsangan nyeri, kita akan berikan nilai atau skor sebanyak 2. Tapi jika tidak ada respon juga, maka kita akan berikan nilai 1. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kesadaran yang kedua, yaitu respon verbal atau V, dengan skor tertinggi 5, yaitu apabila pasien dapat berbicara dan berkomunikasi baik dengan kita, serta tidak ada disorientasi orang, waktu, dan tempat. Ibu namanya siapa, Bu? Fitria, Sus. Oke, sekarang Ibu ada di mana? Di klinik. Oke, sekarang waktunya apa, Bu? Apakah pagi, siang, sore, atau malam? Sore, Sus. Nah, pasien dapat berorientasi orang, waktu, dan tempat dengan baik, maka kita akan berikan skor 5. Nah, untuk pemeriksaan yang kedua, pasien dapat berbicara dalam kalimat, tetapi terdapat disorientasi orang, waktu, maupun tempat. Ibu, sekarang Ibu ada di mana, Bu? Di rumah, Sus. Nah, pasien dapat berkomunikasi dalam kalimat, namun terdapat disorientasi tempat. Dia mengatakan ada di rumah, padahal dia sedang berada di klinik. Maka kita akan berikan skor sebanyak 4. Nah, apabila pasien hanya menjawab berupa kata-kata, tidak dalam kalimat, dan tidak tepat, maka kita akan berikan skor sebanyak 3. Kemudian apabila pasien ketika kita ajak berkomunikasi, tetapi dia hanya menjawab dengan mengerang saja, maka kita akan berikan skor sebanyak 2. Dan apabila tidak ada respon, maka kita akan berikan skor sebanyak 1. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kesadaran yang ketiga, yaitu respon motorik atau M, dengan skor tertinggi adalah 6. Nah, skor 6 kita berikan apabila pasien dapat mengikuti instruksi yang kita berikan. Ibu Fitria, coba diangkat tangannya, Ibu. Nah, pasien dapat mengangkat tangannya, atau pasien juga bisa mengangkat kakinya. Tapi pastikan dulu pasien tidak mengalami kelemahan pasca stroke atau tidak mengalami kelumpuhan. Nah, untuk skor yang kelima, apabila pasien kita berikan rangsangan nyeri, kemudian dia ada usaha untuk menepis, kita bisa berikan rangsangan nyeri di supraorbita, maka dia akan berusaha untuk menepis. Maka kita bisa berikan nilai sebanyak 5. Nah, nilai 4 kita akan berikan apabila kita berikan rangsangan nyeri pasien itu ada usaha untuk menghindar. Kita berikan rangsangan nyeri di supraorbita, maka pasien ada usaha untuk menghindar dengan
menggelengkan kepalanya. Nah, pasien menggelengkan kepalanya artinya pasien ada usaha untuk menghindar dari rangsangan nyeri yang kita berikan. Atau kita bisa berikan rangsangan nyeri di sternum. Pasien akan ada usaha untuk menghindar dengan menggerakkan badannya. Nah, pasien menggerakkan badannya. Untuk skor yang ketiga, ketika kita memberikan rangsangan nyeri pada pasien, maka dia akan ada respon motorik di tangannya dengan memfleksikan tangannya. Nah, lihat, kita berikan rangsangan nyeri, maka dia akan memfleksikan tangannya atau menekuk tangannya sampai ke arah dalam. Untuk skor yang kedua, ketika kita berikan rangsangan nyeri, pasien akan mengekstensikan tangannya, mengekstensikan atau menekuk ke bagian luar. Nah, apabila tidak ada respon, maka kita akan berikan nilai 1. Jika hasil pemeriksaan kesadaran yang kita dapatkan tadi normal semuanya, maka kita bisa menginterpretasikannya dengan E4, V5, dan M-nya 6. Tapi ada beberapa kondisi pasien yang mengalami ketidaknormalan, seperti mengalami eksoptalmus pada mata pasien. Maka kita bisa menginterpretasikannya dengan E eksoptalmus, V5, dan M6. Nah, mungkin itu saja pemeriksaan kesadaran yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.